belum siap buka lagi. Tapi di di sepanjang jalan banyak sih bisa beli nanti ya. Oke, jadi saya sudah titip lewat masing-masing PIC ya, lewat masing-masing kontak person lah kalau ini istilah Anda ya, untuk soal yang akan kita bahas yang sekarang. Soal yang sangat normatif, biasa aja lah ya, yang namanya menyelesaikan STHE ya paling kayak gitu. Di YouTube ada rupanya ya soal latihan soal gitulah tentang STHE. Nanti kalau perlu saya kasih linknya ya, dipelajari sendiri. Tapi kalau yang di YouTube tuh terlalu lengkap. Jadi Anda seperti anak D4 yang rancangan pabrik ya, harus merancang STHE secara penuh. Kalau Anda kan D3 kan nggak perlu lah ya. Nanti soalnya biasanya lebih sederhana, hanya saja sifatnya operasional. Ya, seperti yang tahun-tahun sebelumnya lah, saya kalau lagi soal ya, suka kayak gitu. Sebenarnya nggak simple sebetulnya untuk penyelesaiannya, cuma butuh logika. Itu saya tuntut benar dari Anda ya. Saya tuntut. Oh ya, nanti seperti yang saya katakan, dua soal itu masuk di UTS, 2 lagi itu di luar UTS ya. Nah, sebenarnya kalau saya sih pengennya nilainya sama aja, jadi nanti ada 4 soal, 1 tentang perpindahan panas ya, yang di bidang datar atau enggak melengkung, terus kemudian yang kedua DPHE, yang ketiga STHE, yang keempat evaporasi ya. Jadi ada 4 soal. Nah, saya cenderung biasanya memasangkannya itu kalau STHE itu dengan DPHE ya. Enggak, Ding. Kalau sekarang saya mau bikin gini. Yang DPHE nanti berpasangan dengan evaporasi ya. Itu saya usahakan untuk masuk UTS. Di jadwal UTS maksud saya. Jadwal UTS ya. Sifatnya open book. Terus yang STHE berarti dengan perpindahan panas. Sifatnya juga open book ya. Tapi ya kalau bisa sih minggu depan, hari ini sebentar, ini tanggal berapa sih? Oh, 2 minggu lagi berarti ya. Maksudnya bukan 2 minggu lagi, bukan Senin depan, bukan, tapi Senin tanggal 24. Tanggal 24 ya, secara offline dan harus bersama-sama. Cuma nggak tahu nih untuk ruangannya ya. Terus harinya saya sih pengennya hari Senin. Tanggal 24 ya. Kan kalau yang 2 kelas, tapi jangan di 205 ya. Sebentar, saya akan lihat dulu ya kelasnya ya. Sebentar. Saya akan lihat dulu. Hari Senin. Kira-kira sih jam 1. Kalau kelas 3A dan C kan jelas bisa ya, jam 1. Kalau kelas B gimana? Hari Senin jam 1. Ada pilot plan, Pak. Oh, lagi di pilot plan. Iya. Jangan kalau gitu. Tapi harus sama-sama. Ya, saya nggak mau bikin 2 soal gitu ya. Aduh, pusing. Kalau harinya dibedakan, soalnya sama kan bocor. Ya kan? Sebentar.
Oh, B itu di pilot plan. Itu sampai jam berapa? Sampai sore biasanya, Pak. Oke, janganlah. Kalau gitu jangan ya. Bentar. Ini, aduh ini kok kecil banget. Saya tuh susah baca kalau kecil. Bentar ya. 3A, 3B, 3C. Oh iya ya, pilot plan ya. A dan C-nya sih enak. Kalau Selasa yang bermasalah 3C ya. Oh iya. 3AB-nya oke kalau Selasa ya. Ya kan? Memang jamnya OTK itu kan. Saya bisa pakai. Yang 3C apa nih? Pilot plan, betul? Ya, Pak, betul. Iya, Pak. Oh, Pilot 3C. plan. Berarti 3C nggak bisa ya. 3C. Oh, kalau enggak kita hari Jumat bisa juga. Tapi kalau Jumat minggu depan kan minggu depan berarti Jumat itu nih 3A bentar. 3A kan memang betul ada OTK saya ya. 7. 3B-nya oke. Habis Jumatan 3C ada apa ini? Tiga C hari Jumat habis Jumatan ada pelajaran apa itu? Ada ini sih Pak, produksi bersih cuman ditugasin di rumah jadi kosong sih Pak. Itu kosong ya. Oh, kalau gitu gini aja lah. Bisa jadi Jumat bentar ya. Jumat ini kelas B paginya ya benar kelas B ya. Kelas B paginya ada apa ini? Cile. Ada ini, Pak, produksi bersih. Cuman Jumat tuh merah, Pak. Oh, enggak, minggu depan, bukan minggu depannya lagi. Oh, minggu depan, Pak. Kan nggak jadi Senin minggu depannya lagi kan? Ditariknya lebih maju lagi hari Jumat. Oh, Jumat minggu depan mah cuman pagi aja, Pak. Cuma pagi aja. Oke lah, ya untuk sementara berarti minggu depan hari Jumat, habis Jumatan ya, kita coba cari ruangannya nanti. Saya perlu 3 ruangan yang berjajaran ya. Oh, jangan sampai ini. Soalnya nggak ada teman untuk ininya ngawasnya. Jadi saya sendirian. Berarti di situ ya. Oke. Untuk soalnya STHE masuk ke hari Jumat ini, bukan ke UTS ya. Jadi yang di UTS itu apa tadi? DPHE ya. DPHE dengan evaporasi itu UTS. DPHE dengan. Nah, berarti yang hari Jumat itu STHE ya. STHE dengan satunya lagi perpindahan panas bisa melalui bidang datar, bisa juga melalui bidang lengkung. Ya, walaupun saya dari tahun ke tahun lebih banyak mengeluarkan yang bidang lengkung karena lebih banyaknya di pabrik. Belum tentu nih sekarang saya mengeluarkan yang lengkung, bisa-bisa yang ini. Saya lagi godok nih soal yang bidang datar kira-kira layak nggak untuk dijadikan open book ya. Karena bidang datar biasanya soalnya gampang-gampang, bisa dijadikan close book aja. Gitu. Kalau STI kan wajar ya, Anda open book itu wajar karena Anda harus membuka-buka FT ya kan, tidak itu. Untuk FT. Untuk H nanti Anda nggak usah khawatir, saya perlunya U saja kalau untuk STHE ya, hanya U saja. Oke ya, jadi kira-kira hari Jumat habis Jumatan berarti 1:30 ya, 1:30
waktunya biasanya saya ambil 120 menit, sebentar. Setengah 2 berarti sampai setengah 4 ya. Masih wajar lah ya. Kan puasa ditutupnya jam 4 gitu. Jadi masih wajar. Untuk sementara ruangan belum bisa ditentukan, tapi sebentar ya. Ruangan ya. Kira-kira kalau hari Jumat ya. Oh, ada. Ya. Waduh. Hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat penuh Oh, 1, 2. Waduh. Baru ada ruangan jam 9.10. Gimana nih? Anda kan toh kosong semua ya, nggak apa-apa ya. Jam 9.10. Itu ada TK 2, TK 3 yang kosong, sama TK 6. Tuh, kan berjajaran kan? Oh, sebentar, kalau TKP ya. TKP 1, oh sama aja penuh Penuh. Paling itu misalnya jam ke-9 sama ke-10. Ya. Jam ke-9 sama jam ke-10 sambil ngabuburit berarti ya? Iya, Bu. Jam 9 ke 10. Oke, nanti saya umumkan ya dengan resmi. Nah, waktunya panjang kok, 120 menit. Open ya, Pak? Open book. Baik UTS maupun yang, ini bukan quiz loh ya, karena kalau bisa sih nilainya 50% dengan UTS. Ya, jadi sebetulnya UTS tapi yang ditarik ke sini. Gitu, UTS yang ditarik ke sini. Saya mungkin semester ini saya nggak sempat ngasih tugas dan sebagainya. Jadi udah nilai Anda ya cuma dari UTS sama dari ujian yang hari Jumat itu. Ya dianggap aja Anda tuh sebenarnya punya 4 nilai ya kan? 4 nilai dari perpindahan panas, yang bidang datar atau lengkung itu 1 nilai ya kan? Yang kedua dari DPHE, ketiga dari STHE, keempat dari evaporasi. Udah itu aja. Itu aja ya. Oke, baik ya, seperti itu. Ya, jadi karena Anda open book, saya nuntut Anda untuk menyediakan sendiri. Pertama-tama apa? Ya nanti saya mungkin akan saya umumkan tertulis ya. Pertama adalah steam table harus ya. Skalanya SI aja cukup. Ya, SI terus kemudian kurva FT koreksi STHE ya. Kurva koreksi STHE itu harus Anda punya ya. Udah itu aja. Kalau tadinya saya pikir Anda harus menyediakan konstanta K ya, nggak usah lah ya. K nanti saya kasih aja deh. Untuk K saya kasih aja. Anda nggak usah. Jadi 2 itu ya, steam table, terus kemudian dengan kurva FT. Kurva FT-nya paling tidak seperti yang di Ginkoplis itu ada 2 kan? Untuk 1, 2, ya kan? 1, 2 itu bisa untuk 1, 4, ya kan? Satu lagi untuk 2, 2 sekaligus untuk 2, 2, 4. FT-nya itu menjadi satu gambar, sama aja gambarnya ya, baik 22 maupun 24. Oke, seperti itu. Jadi Anda sendiri yang menyediakan, saya tidak sediakan. Tapi kalau nanti di iya ya, berarti kalau nanti di UTS-nya tidak perlu Anda menyediakan, tapi tetap ya soal yang sudah siapkan Anda perlu ini steam table. Cuma tolong jujur ya, jadi jangan sampai terjadi nanti ada yang ketangkep
apa ngasih tulisan. Jadi harus bersih ya. Tolong paling tidak steam table jangan dioret-oret dari sekarang. Ya, kalau kurva FT-nya bolehlah Anda oret-oret, nggak apa-apa. Toh hanya untuk yang hari Jumat itu, hari Jumat minggu depan. Ya, tapi kalau yang steam table Anda harus bawa di UTS, harus bawa. Tolong itu Anda jaga bersih. Nanti kalau nggak ditangkap sama pengawas ya. Begitu ya. Kalau dirampas steam table-nya, ya kan sayang kan ya. Anda jadi nggak punya steam table mau gimana tuh Pak? Ya. Dah, itu aja. Oke. Mana? Enggak. Baik. Soalnya normatif, Anda bisa belajar sendiri. Nanti kalau ini kurang Pak mau nanya kuat. dikit. Apa lagi? Bertanya Pak. Bentar ini. Halo, kok jadi kok kesini? Bentar. Ya, kenapa? Kalau tabel konversi itu gak usah Pak. Konversi apa? Siapa tahu ada konversi. Oh, tabel konversi ya? Boleh. Karena open book. Enggak, sebenarnya namanya open book itu apa saja juga boleh lah, terserah deh. Buku tulis boleh ya Pak? Apa? Buku tulis juga boleh? Boleh. Catatan gitu ya, boleh. Nggak apa-apa, Siap. contoh soal Anda ini boleh gitu, nanti contek soalnya boleh, nggak masalah kalau saya sih. Nah, kalau sudah dideklarasikan open book kayak gitu. Nah, kalau UTS apa ya? Bukan open book full kali ya, semi lah ya. Catatan terbatas gitu ya? Gitu aja deh. Nanti untuk yang nanti dulu saya siapin soalnya. Soalnya saya pernah juga gini, untuk rumus saya tulisin, gitu. Saya aja nulisin rumusnya, jadi bisa close book kalau kayak gitu. Tapi tetap ya kalau untuk steam table kan banyak ya. Keberatan juga saya kalau mesti ngasih ke semuanya ke Anda gitu semuanya. Biasanya steam table diwajibkan bawa. Gitu. Siapa? Tapi bangsanya rumus-rumus, oke. Tapi nggak tahu lah ya, nanti mendadak aja, kira-kira hari Jumat atau Sabtu April nanti ya, setelah Lebaran nanti saya umumkan. Soalnya saya juga bakal mendadak saya nyetornya. Nanti saya umumin itu full open book atau hanya boleh steam table plus 1 lembar folio bolak-balik untuk nulis rumus. Ya, untuk nulis rumus. Nah, biasanya diakalin kan namanya mahasiswa, nanti kertas folio dilipat terus tulisannya kecil-kecil gitu. Itu terserah Anda, hasil karya Anda itu. Bisa begitu. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Saya presentasikan ya. Sudah kelihatan belum? Terlalu kecil nggak ya? Ini sebenarnya sudah saya share lewat WA ke PIC ya, person in charge, atau kalau nggak kontak person dia bilangnya. Ya silakan kalau itu. Oke ya. Jadi yang pertama kita baca sama-sama ya, rame-rame aja. Ini bisa digedein nggak ya? Oh bisa. Di tempat Anda bisa lebih gede nih? Bisa Pak. Oke gini ya. Oke ya, jadi sebuah STHE tipenya 1:1. Memanaskan air, berarti ini massa ya, 2,52 kg per second. Hati-hati ya, nanti saya walaupun pakai SI, saya biasa pakai SI kalau bikin soal. Siap banget saya pakai kritis. Tapi misalkan
ton per jam. Anggap kilogram per second ya. Ya. Dari 21,2 menjadi 54,4 derajat Celcius dengan menggunakan air panas. Jadi ada air dipanaskan dengan air satu lagi. Ya. Seperti itu. Nah, air panasnya dari 116 dia akan mendingin pada temperatur 48,9 derajat Celcius. Ya. Luas permukaan bagian luar cup. Nah, di sini. Ini yang saya bilang itu, orang suka EGP ya. Emang gue pikirin gitu, ini A-nya A yang mana? Pokoknya A deh. Ya, tapi ini yang biasa dipakai orang. Adalah A outside, AO ya. AO. Nah, kalau Anda ini terjemahkan sebagai yang EGP tadi, O-nya harus diterjemahkan sebagai overall. Ya. Nah, pokoknya inilah, nggak tahu gitu ya, bisa seperti itu. Ya, 9,30 meter persegi. Hitung perbedaan temperatur rata-rata delta Tm ya di alat pertukaran panas dan koefisien perpindahan panas ini ya. Overall U outside dari cup ya. Atau U overall juga boleh. Oke, yang B dengan temperatur yang sama tetapi menggunakan HE tipe 12, berapakah delta Tm ya. Kayak gini lah, nanti urutannya juga kira-kira gini kok. Gitu. Cuma Anda, saya pesan banget, jangan grogi dengan kalimat yang saya buat. Ya, hitungan pasti akan kekunci dengan rumus yang sudah saya tulis tuh di papan tulis. Namanya STHE pasti Q sama dengan OA delta Tm. Ya, dengan delta Tm FT dikalikan delta TLM. Udah nggak kemana-mana, itu pasti deh. Nah, gimana nyari Q-nya? Cari Q-nya biasa dengan heat balance ya. Mana yang ada dulu? Kan ada dua aliran tuh, ada yang dingin dan yang panas. Yang panas datanya lebih lengkap. Ya udah dari yang panas saja. Ya, yang dingin dari lebih lengkap. Ya yang dingin aja. Nggak usah ngeyel. Yang panas harus yang panas. Enggak, bisa juga yang dingin. Ya. Sebenarnya saya kalau ngasih soal dianggap ideal ya STHE-nya, jadi tidak ada panas bocor. Biasanya begitu. Ya, oke. Nih ya, T hot. Oh, ini apa? Letak dari input outputnya bukan 1, 2, tapi A dan B ya. Tuh, A dan B. Seperti itu. Saya sangat menyarankan atau malah sering saya memerintahkan, dan kalau Anda tidak lakukan itu berarti Anda kehilangan nilai ya. Biasanya A itu langsung gambarkan secara skematik begitu ya, kondisi STHE di dalam soal suka kayak gitu, dan itu suka saya kasih nilai biasanya sekitar 20% ya, antara 10 sampai 20% lah. Jadi misalkan tadi satu soal berarti 25 ya. Nah, yang gambarnya doang itu bisa saya kasih nilai 5. Betul loh itu 20%. Ya. Oke. Ya, jadi gambarkan dulu supaya gampang. Apapun juga. Mau yang DPHE, mau yang ini, mau yang evaporasi, mau yang apa? Yang bidang itu ya. Bidang melengkung dan bidang datar ya. Pokoknya gambar dulu. Walaupun tidak saya perintahkan. Nah, kalau nggak diperintahkan berarti nilainya include, ya, include di dalam nilai yang 25 itu. Tapi kira-kira itu 20%, jadi kira-kira 5 lah nilainya ya. Oke. Ini ya, kalau sudah begini berapa delta TLM-nya, gitu ya, ya seperti ini. Ini jangan dibilang delta TM lah, salah. Ya, delta TLM aja. Delta TLM, gitu kan. Karena ini sebentar, ini nggak dikasih keterangan ya. Ataukah co-current, tapi Anda harus bisa nebak sendiri. Apa ini?
kantor, Pak. Kenapa? Karena itu yang TH-in dikurangi TC out. Terus Itu yang kan satu lagi. itu kan penyelesaian soalnya. Taruhlah dari soal. Itu nggak disebutin tuh, Pak. Lah iya, Anda harus bisa nebak. Gimana nebaknya, Pak? Malah tanya balik. Coba yang lain, jangan cuma Rizky. Cepat. Saya udah pernah ngomong, tapi memang saya nggak nulis sih. Tapi saya selalu ingat, saya harus ngomong ini. Gitu. Oh ini Pak, ini yang suhu keluar yang dingin lebih tinggi dari yang panasnya itu. Betul. Suhu keluar. Ya, aliran dingin lebih tinggi daripada yang panas. Itu ciri khas dari aliran counter current. Atau sebaliknya ya, boleh Anda lihat aliran panas juga boleh. Oh, suhu keluar aliran panas lebih dingin ya dibandingkan keluaran dari aliran yang dingin. Lebih rendah lah ya suhunya. Oke, dah benar. Yang jawab cuma Rizky doang. Gimana sih? Yang lain kenapa? Lagi nyiapin takjil. Oke. Ya. Counter current. Dari soal Anda harus bisa menentukan counter current. Jadi in out-nya di sini sudah langsung ke detect ya, delta PLM. Berarti kan TH in ya kan dikurangi TC out kan gitu ya. Terus di minus lagi sebaliknya. Ya. Oke, seperti itu. Ya. Nah, sekarang untuk koefisien perpindahan panas overall ya, biasa dihitung dari Q sama dengan UA delta TM. Ya, karena kita kan yang atas itu yang ditanyakan LM ya. Lihat soalnya. Lihat perbedaan perbedaan delta TM ya rupanya ya. Nah, kalau delta TM ini belum selesai ya. Kalau delta TM ini belum selesai, kurang apa? FT. Ya, oke. Jadi delta TM-nya ini sudah kejawab, delta TM-nya belum kejawab. Ya. Gimana cara jawabnya? FT-nya gimana caranya? Ini ada lampirannya. Yang mana? Kalau ini ya, heat exchanger-nya tipe 11. Tipe 11. Gimana? Anda pakai FT yang mana? Yang ini Pak, 1.5. 1.5. Bukan Pak. Ini Mas 12, 1, ya kan? Kayak DPH ya betul Pak? Betul. Jadi gimana? Sama dengan 1. Ya, FT-nya sama dengan 1. Nanti kamu jangan langsung gini ya. Kalau jawab, delta TLM berapa? Delta TM tetap Anda harus tulis FT kali delta TLM. Karena tipe STHI-nya 11, maka FT sama dengan 1. Baru Anda jawab. Berarti delta TM ya segini, 42,3. Ngerti? Ya. Oke ya. Sekarang Q sama dengan UA delta TM. Oke, tinggal dimasukin. Nah, tapi Q belum tahu ya. Jadi apa? Delta TM udah ada, A-nya sudah ada di soal, ya kan? Sudah ada U-nya belum, ya, neraca panas. Nah, kayak misalkan CP, masa sih Anda nggak hafal kalau cuma air, ya. Kalau air biasanya saya tidak ngasih tahu, masa sih nggak hafal, ya kan? Kan 4, boleh ya Anda bilang 4,2 ya, boleh. Ya. Saya biasanya bisa terima walaupun untuk kasar ya sebetulnya. Yang benar ini nih, udah jadi mahasiswa masa masih kayak SMP.
CP-nya dibilang 4,2 ya. 4,187 Joule per kilogram Kelvin atau Celsius juga boleh. Ya, CP-nya segini. Tapi kalau nanti materinya itu bukan air, saya akan kasih CP-nya. Ya, walaupun open book, biasanya tetap saya kasih CP-nya. Gitu ya. Oke, udah, tinggal masukin kan? Mau bertanya dikit, Pak. Apa? Mau banyak yang Bapak? Itu kalau Joule berapa 4.000 bukan, Pak? CPM sama dengan 4,1 Joule per kilogram Kelvin. Oh iya ya, mesti kilojoule ya? Iya. Joule per kilogram. Anu ya, kalikan 10⁻³ berarti ya, kalau itu kilogram. Kalau Joule per, bentar. Kan 1 kalori per gram, 1 kalori per gram derajat Celcius kan gitu dah ya. 1 kalori itu 4, iya, oke benar. Anda benar. Baik, Pak. Oke. Yang saya yang apa 1 kalori itu dari dulu. Yang ini ya nanti tinggal dikonversi aja ya. 1 kalori sama dengan 4,187 Joule kalori ya. Dah, ini karena Anda di cold ya kayak gini, delta coldnya kayak gini ya, MCP delta T ya kan? MCP, M-nya sudah ada, CP-nya barusan, delta T-nya segitu ya. Oke, M-nya kilogram ya, sudah ya, detik ya. Oh iya, ini bisa kilojoule, ini bisa juga kilowatt. Oke, terus udah ya, U-nya tinggal disusun ulang seperti itu. U-nya. Oke, terus kemudian yang B, kalau misalkan sekarang diganti satu-satu, apa artinya? FT-nya yang berubah, ya enggak? Ya. Bagaimana caranya nyari FT? Lihat kurvanya. Ini yang suhu bawah apa? OP, ya kan? Yang parameter lengkungnya R. Itu yang mesti Anda cari dulu. P dan R. Di dalam kurva ini, kalau T-nya itu kecil berarti dia cold. Kalau T-nya besar berarti hot. Ya. Satu itu masukkan yang hotnya. Kalau umum orang teknik kimia perjanjiannya kayak gimana? Yang panas kurang dingin. Yang mana jadi patokan? Belum tentu. Anda benar, kebetulan jawaban Anda benar. Tapi maksud saya, yang saya tanyakan bukan itu. Anda terlalu cepat tuh menjawabnya. Yang tinggi, suhu tinggi, Pak. Malah. Kalau di dalam teknik kimia gimana? Apa yang menjadi patokan? Untuk posisi 1, 2. Nanti Anda yang itu sel dan tub, Pak. Bukan. Banyak. Air panas bisa aja. Benda panas itu bisa di cup, bisa di sel. Untuk pemilihan cup dan sel-selnya, rasanya udah deh. Udah saya kasih ya. Yang korosif di tub gitu, Pak. Korosif di cup, ya kan? Terus kemudian yang reaktif di cup. Kayak gitu-gitu. Yang gampang mengendap di cup. Nah, ya. Kan pegangannya itu. Jadi belum tentu sel dan cup. Jadi apa?
yang dipegang adalah fraksi ringan. Ngerti? Nah, antara air panas dengan air dingin yang ringan yang mana? Yang panas. Panas. Jadi kalau misalkan destilasi gitu ya, nanti 1-2-nya lihat yang destilatnya. Ngerti? Kalau untuk cooling tower 1-2-nya lihat yang mana yang ringan. Udara dong, ya kan? Kan udara sama air. Ya, itu berlaku universal ya. Berlaku apa? Umum. Oke? Buat nentuin apanya itu Pak? Rumus itu Pak? Menentuin posisi 1 dan 2. Posisi 1 dan 2 di alat. Posisi Ini lihat di depan Anda kan ada alat STHE itu. Ada ini apa namanya? Ya. Gambarnya. Yang kecil itu, yang kecil sebelah kanan. Ya. Ya ada Pak. Nah, itu kan ada 1, ada 2. Iya Pak. Ya, jadi gitu. Yang dipegang itu yang panas. Gitu. Jadi masuknya yang panas 1. Enggak, maksud saya secara umum masuknya fraksi ringan itu dikasih angka 1. Oke. Apa boleh kebalik? Boleh, asalkan konsisten. Kalau kebalik harus kebalik semua. Fraksi beratnya juga harus kebalik. Oke? Tapi supaya nggak bingung, supaya nggak kebalik-balik, ya, pegang kaidah untuk semua aliran di teknik kimia, operasi apapun juga, pokoknya yang fraksi ringan itu jadi patokan. Jadi masukannya fraksi ringan dikasih subscript 1. Oke? Siapa? Yang lain nggak siap berarti. Coba nanti tanya Rizky deh, kalau nggak ngerti ya. Oke. Ya, oke. Di situ ya. Nah ini ada Z, ada apa ini? Lihat aja ya. Ini P atau R. Deteksinya gimana coba? Kan itu Z dan Y mestinya ya, satunya Y dan Z. Atau Z dan X gitu. Mendeteksinya gimana? Lihat ya, yang kalau saya ya, yang paling gampang lihat R-nya. R ini hot ketemu hot, cold ketemu cold. Dah itu aja. Kalau yang P kan aneh kan? Hot, kemudian di bawahnya cold sama hot jadi 1. Ya, kayak gitu. Lihat R-nya ya, jadi yang melengkung ya. Yang melengkung itu berarti hot ketemu hot, cold ketemu hot. Cold. Coba Anda lihat. Mana yang cold ketemu cold? Hot ketemu hot. Halo? Hot ketemu Z hot yang atau Y satunya lagi, ha? Yang sumbu X yang bawah ya, Pak? Enggak. Iya, yang jadi X, Z Pak. atau yang Y. Ini Y mestinya nih. Karena Kenapa? hot dan cold disatuin. Iya, ada hot dan cold yang bilangnya itu ya. Itu disatuin. Oke. Ya, berarti yang satunya hot ketemu hot, cold ketemu cold. Kayak gitu ya. 2,00 yang apa di sini R berarti ya nantinya. Terus kemudian yang P-nya 0,352 kita lihat di sini. Bentar, ini tadi 1 2 ya. 2 ini untuk apa nih? Oh. 1 lintasan pada sel dan 2, 4 atau kelipatannya dari lintasan cup. Berarti 1, 2 boleh kan? Jadi ini bisa 1, 2, 1, 4, 1, 6 dan seterusnya. Mau 1, 100 juga pakai ini ya. Oke. Pokoknya genap yang lintasan selnya itu. Nah, cupnya harus genap ya. Kan yang pertama dibaca itu sel. Terus selnya apa harus 1? Jawabnya enggak, yang penting ganjil. Ya. Oke. Berarti tadi
R-nya 2,0 ya kan? Sebagai Z, lihat 2,0 Anda tandain aja lah. Kalau nanti ini di ujian cobalah ditandain pakai merah atau biru gitu ya. Kayak gitu. Nah, saya biasanya selalu deh, bukan cuma biasanya ya. Saya minta ini digambar. Jadi bagaimana Anda mencari faktor F, T, itu juga saya nilai. Jangan sampai Anda main tebak aja. Nggak boleh. Ya. Nah, terus kemudian untuk Y-nya di sini P berapa tadi ya? Berapa tadi? Oh, 0,35 kira-kira ya. Nih, 0, hati-hati. Oh, enak ini. Yang bawah linear ya. Berarti 0,3, 0,4 ini pas ada garis tengahnya. Disentuhkan dengan 2,0. Berapa FT-nya? Kira-kira 0,775 ya. Kira-kira. Di atasnya garis hijau ini. Setuju? Di sini berapa? Setuju, Pak. 0,74 di sini. Ya, dari ATM-nya jadi tinggal dikalikan F saja ya, FT isinya. FT seperti ini. Berarti sekarang kalau pakai 12 U overall-nya gini. Ini pertanyaan nggak lazim nih. Biasanya kalau di lapangan justru yang ditanyakan A-nya. U-nya sama aja. Jadi kita ditawarin gitu ya. STHE, di dalam STHE, ini ada yang model 12, ada yang model segini gitu kan ya. Anda milih yang mana? Lihat A yang paling kecil. Ya, kalau nanti milih di lapangan, lihat A-nya yang paling kecil, itu paling murah pasti. Kalau masalah bahan kan sama aja. Nanti beda bahan, beda harga, bisa-bisa melonjak harganya. Gara-gara beda bahan ya. Biasanya A. Ya. A, kalau disuruh milih, kita dia A yang paling kecil sehingga nanti lebih murah STH-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada dua kasus, satunya satu-satu. Oh, ini ada yang ini ya. Ada yang lengkap ya. Lihat, ini tidak disebutkan sebagai 12 atau 24, tapi ada gambarnya. Anda harus ngerti sendiri. Oh, desainnya cuma satu nih, ya. Terus kemudian di cube-nya ada 2. Oh, ini berarti 1, 2, ya kan? Di sini ada 2. Terus kemudian yang di cube-nya ada 4. Selnya ada 2 ya. Cube-nya ada 4 di sini. Gitu. Nah, ini berarti gimana? Oh, 24. Nah, gitu aja. 24 itu berarti sama dengan 22. Ya, sama dengan 26, sama dengan 28, sama dengan 48. Loh, ini apa ini? Oh, ini yang disebut dengan cross current. Ya. Ini cuma gitu. Cross current. Jarang ini. Sebentar. Oh, lihat alirannya ya. Jadi kalau yang ini yang cold-nya ini cross current ini. Cross current. Tapi kalau yang ini diarahin pakai cube. Nah, kalau ini ya ini kayaknya. Jadi kalau yang bawah ya, yang bawah itu yang cold-nya diarahin pakai cube, yang hot-nya enggak ya. Kalau yang ini teoritis ya, ini berarti dua-duanya diarahkan pakai cube. Dua-duanya diarahkan pakai cube. Tapi kalau di lapangan itu agak susah ini. Biasanya begini. Bentuknya kayak radiator mobil, ya. Radiator mobil. Kalau enggak di motor itu ada V-Action ya. Yamaha V-Action itu ya. Jadi sebetulnya si T hot-nya ini semacam butiran-butiran gitu ya. Diarahkannya dengan kayak gitu. Kisi-kisi dia membentuk butiran-butiran. Nah, baru yang cold-nya itu cube. Gitu. Nah. Radiatornya apa? V-Action ya. Apa sih kalau motor laki paling V-Action ya yang pakai gituan? FU ya. Apa? Suzuki. Tidak FU ya. Pakai juga kayak gini.
Yang mana? Yang ini nih. Ini. Oke. Ya, udah. Satu aja cukup kan? Anda tuh paling kayak gini aja. Ada soal yang betul-betul lengkap ya, tapi nggak saya keluarin. Anda bukan anak teknik mesin ya, yang mesti, atau anak D4 lah. Kalau D4 ya, Anda D3, nggak sampai ke sana ya. Sebentar. Itu tadi belum saya siapin sebenarnya. Bentar, yang di STHI kali ya. Aduh, saya lupa nih. Oh. Yang kebuka ini lagi. Salah. Salah buka. Yang ini sekilas saja ya. Susah banget. Nah ini ya, bahannya bisa kerosin misalkan gitu ya. Tuh. Nah ini kan dalam pound gitu ya, terus kemudian Fahrenheit. Nah, silakan lah kalau saya sih Anda bawakan faktor konversi, orang namanya juga bentuk. Gimana ya kalau untuk yang Jumat ya? Kan Jumat yang ini dulu ya, STHE. Ini ada kerosin, tembalan dari sini ke sini, mendinginkan aliran gasolin dari sini ke sini. Tekanan sekian ya. Nih, terus ada volume factor. Volume factor itu kalau misalkan ada kerak, ya, itu berapa tahanannya. Itu yang disebut dengan volume factor. Jadi volume factor itu sama dengan tahanan R. Ya. Nih, R, D dibilangnya ya. D singkatan dari apa? Dirt, kotoran. Dirt, debu ya. Dirt itu sebenarnya debu kan, tapi bisa bermakna sebagai kotor, ya, kotoran. Nah, di gasolin RDG sekian. Kemudian di kerosin RDK-nya sekian, tuh ada itu. Ya. Nah, terus kemudian ini harus Anda gambar mestinya, masukkan ke dalam gambar semuanya ini kayak gini. Ya. Kayak gini. Rancanglah cell and tube heat exchanger. Nah, ini lengkap di sini. Apa saja? Ya, mulai dari yang tadi itu. Oh, ya, ini kern itu ada yang disebut dengan temperatur kalorik ya. Itu merupakan perbandingan antara delta T cold dibandingkan dengan delta T hot. Jadi kemarin kita nggak belajar ini. R ya. Oke. Sudah panas. Ya. Nah ini harus pakai literatur Kern semua ini. Ya, oke.
Ini di sini. Oke. Langsung dimasukin aja. Kayak gini ya, 1,125. Terus kemudian T1 minus T2-nya sudah ada di sini ya. Datanya kan sudah ada di atas. Ya. Nanti ini rumus ini nggak kita pelajari sih ya. Ada KC-nya gitu ya. Terus kemudian pakai derajat TPI, Anda nggak usah sampai ke sana lah. Ini untuk D4. Kayak gini ya. Ini. Terus nanti kaloriknya segini. Ini juga begitu. Nggak usah lah ya. Ini sifat-sifatnya juga harus dicari. Kerosin itu berapa. Terus kemudian kalau gasolin itu berapa. Densitasnya, gasolin sama kerosin. Cari konduktivitas tanahnya juga gitu. CP juga ya. Ini berat jenis atau spesifik gravity-nya harus begitu. Baca energi ketemu Q ya. Oh, ketemu M di sini ya. Chem untuk apa nih? Q sama dengan ini ya. Oke, Mg-nya yang harus diketahui tadi. Kebutuhan gasolin ya untuk mendinginkan kerosin. Balik Kak. Coba Anda baca lagi di atas ya. Maka ketiganya ini. U-nya sebesar ini. Ya kan? Ini harus refer di buku Karen. Nah, ini baru benar nih. Bukan Karen, tapi Karen. Yang di atas salah semua ya. Karen, halaman sekian. Ya. Oke. Jumlah pasnya berapa? Asumsikan 1 dulu. Nanti baru yang lain-lain. Tapi biasanya kita asumsikan aja dulu 1. Kenapa? Kenapa harus asumsikan 1? Karena STHE11 itu merupakan STHE paling jelek. Ya. Tapi dari sini kita bisa menemukan A-nya nanti. Baru kita coba kalau 1,2 gimana, 1,3 gimana ya. Tuh. Nah, di sini langsung ini 1 sel pas, 2 cup pas. Karena apa? 1,1 paling jelek. Kalau saya biasanya 1,1 dulu deh. Ya, 1 dulu. Nanti bandingan A-nya. Bandingan A-nya. Ini R sama S ya. Jadi apa? Ini nyari FT nih. Jadi FT-nya kayak gini, segini. Terus LMTD-nya segini, ya. Nah ini nih, yang itu kan tuh A-nya. Kalau 1,1 berapa dulu, nanti 1,2. Ini trial ini kalau di lapangan ya. Kita harus trial. Atau kalau enggak, ya sudah kita manut sama vendor. Ya kan, vendor suka bla bla bla, mereka suka pinter ya. Ini paling bagus Pak, gitu kan, A-nya paling kecil. Oh, apa namanya? Harganya terjangkau nih Pak, murah. Biasanya kayak gitu. Ya udahlah. Untuk membuktikan omongan si vendor, kita hitung ya. A-nya kecil atau enggak dibandingkan dengan 1,1. Oke, langkah ke-6. Jumlah cupnya, number of cup. Ya, itu apa? Tergantung dari A tadi. Gitu kan? Dibandingkan dengan A1 cup. Ya. Nah, A1 cup itu berapa? Nih, yang dijual di pasaran di situ kebetulan 16 inch. Enggak diterangin ya di soal tadi ya. Atau ada? Seingat saya enggak ada. Ya? Enggak ada. Jadi gimana? Kalau lagi ngerancang pabrik, memang D4 harus cari di pasaran kira-kira dijualnya cupnya berapa, ya? Berapa panjang? Oke ya, di sini ini kepanjangan sih 16 meter ya. Nah, paling 3 meteran lah kalau di lapangan itu. Oke ya. T kemudian T outside terus kemudian kayak gini. Jadi 1 cup itu berapa? Ya. 1 cup itu berapa luas selimutnya? Luas keseluruhan yang diperlukan segini, berarti jumlah cupnya ya sudah luas keseluruhan dibagi dengan luas 1 cup. Dah ketahuan nih berapa jumlah cupnya, 518 di situ. Ya. Paling dekat untuk yang outside
outside diameter dari cup itu 1 inch. Ya, square pitch-nya segini ya. Jadi ini bentuk susunannya adalah square, bukan triangle. Ya. Oke. Ini masukin bilangan Reynolds. Ya. Reynolds-nya ternyata kurang dari 10.000. Ini orang suka nggak mau ya, karena apa? Kalau alirannya kurang dari 10.000, pressure drop-nya itu gede, malah itu harus lebih dari 10/4. Nah, kemarin saya juga tidak ajarin ini ya, karena memang kita nanti juga nggak akan menghitung pressure drop di luar jangkauan kita ya. Oke. Nih, terus kemudian dicoba nih dari berbagai macam jenisnya. Ini 335 ya. Di sini tadi berapa? Jumlah cup 518. Ya. Dicoba fix cup plate ternyata bagus. Jadi 335. Lebih kecil jumlahnya, ya. Karena apa? Jumlah A-nya juga lebih kecil. Oke. Oh, ini pakai inching ya, 335 itu inch berarti. Oke, terus kayak gitu. Sama dengan ini ya. Apa ya? Rumus ini ada di dalam kern nih. Kita nggak belajar kemarin. Jadi ini. Oke, sekarang untuk mencari perbedaan panasnya, ini sama sekali kita nggak belajar. Jadi kita harus tahu CH namanya. Kayak gini ya, ini kita nggak pelajari. Terus ini rancangan sih. Oke, berarti ketahuan nanti bit kuadrat koefisien perpindahan panas overall-nya ya. Itu kan satuannya sama dengan konveksi ya. Begitu ya, sama dengan konveksi. Seperti itu. Wah, ini masalah bubble, terus berapa jarak antar bubble, nanti di sini nih, dari kern ini ya. Diameter ekivalen untuk cell uncup heat exchanger yang susunan square, gitu, kayak gini, ya. Terus, gitu, ini nggak usah sih. Terus, kayak gitu. Ada banyak rumus yang belum Anda kenal soalnya. Ya. Ulangannya panjang sampai 12 ya. Bawah, pressure drop-nya berapa? Ini ya. Ini sama dengan bilangan apa ini? Oke. Ini mestinya ada lagi nih. Ini pakai yang mana nih ya? Menurut saya. Bentar. Saya agak penuh. Oh, ini ya. Jadi yang atas bilangan Grashof. Yang bawah bilangan S itu bilangan Stanton. Oke. Ini rumus empirik ya. Jadi nggak bisa dibantah. Ya susah, nggak bisa dibuktiin. Buktinya apa? Ya di lab nantinya kita harus masuk. Ini ya. Seperti ini, wah udah ruwet ya. Gitu. Saya nggak tuntut Anda sampai di sini. Jadi seperti ini nih. Kalau Anda betul-betul mau merancang, ya. Seperti itu. Ya. Oke. Di sini ada pertanyaan. Ini yang soal yang kedua ini nggak akan lah. Saya nggak akan kayak gini ya. Yang pasti keluar itu seperti yang pertama tadi. Cuma saya akan bermain kalimat. Dah itu aja. Kalau nggak percaya, lah kemarin si Rizky udah udah ngerjain tuh soal ujian saya yang tahun lalu yang ada STHX kesumbat ubur-ubur. Ya kan? Anda kan nggak rumit-rumit itu. Nggak sampai ke seperti soal yang nomor 2 ini. Enggak. Hanya contoh soal yang pertama aja, cuma harus Anda tafsirkan ya. Kalau yang namanya kesimpul ubur-ubur itu kayak gimana. Ya. Oke. Pak, Soal yang ini gunanya nggak saya kasih ini. Atau udah saya kasih ya? Ini nggak saya kasih saya. Gimana Ki? Ini apa?
Kalau yang ini Pak, kan yang ubur-ubur itu ada 2 kondisi ya Pak. Ya kan yang kedua tuh suhu awal sama akhirnya beda, berarti Ya. nyari lagi peptidenya nyari lagi ya Pak, sama delta LM juga yang baru. Delta LM-nya itu nyari baru karena LMDD-nya baru. Kalau FT-nya enggak dong, kan model STH-nya itu juga. Oh, ada Tapi T-nya ya? kalau suhunya berubah Pak. Oh, berubah ya betul. FT-nya juga. Iya. FT-nya berubah. Coba berarti dihitung ulang. Udah Iya. dihitung ulang. Udah ulang. Siap Pak. Makasih Pak. Oke. Itu ya soal operasional tuh kayak gitu. Nanti juga gitulah kasus-kasus di operasi. Sebetulnya kan nggak ada yang lain ya. Rumusnya ya sudah Q sama dengan UA delta T. Ya itu aja. Cuma untuk STHE kan apa gitu kan ya. Itu yang untuk hari Jumat. Open book ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Coba ya, Anda kerjakan ulang dari contoh soal yang sudah saya share ke PIC. Jangan lihat itu. Nah, kalau Anda bisa mengerjakan ulang dengan hasil ya, yang dalam tanda kutip sama, mungkin komanya bolehlah beda, nggak apa-apa ya. Itu berarti Anda udah bisa siap ngajuin ujian. Ya. Ada lagi yang tanya? Kalau dari saya cukup Pak. Oke. Ya dari kamu sih cukup, tapi berapa nih 40 yang lain? Tahu deh. Ini banyak juga yang nggak hadir, tapi nggak apa-apa, itu resiko sendiri ya. Oke ya, kalau sudah hari ini saya cukupkan sekian. Berarti yang belum